Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nitya Almausnia. Di sini saya akan melakukan bagaimana cara dari pengolahan data kerawanan bencana tsunami di daerah Kabupaten Pesawaran. Di sini saya akan menunjukkan pengolahan data saya pada saat saya kerja praktik berlangsung. Baik, yang pertama ini data yang kita butuhkan ini merupakan data Astergidem V3. Kalian bisa cari datanya ini di website Search Earth Data dari NASA.gov. Nah, nanti kalian pilih aja data Astergidem V3. Kemudian nanti kalian bisa pilih lokasi yang mau dikaji. Kemudian kita klik Search by Spatial Rectangle. Kita ambil daerah yang mau dikaji kayak gini. Kemudian ditunggu aja sampai datanya ini muncul. Nah, kemudian kita bisa klik download. Kita pilih yang formatnya DEM-TIFF. Kita unduh. Nah, jika sudah terunduh, nanti hasilnya akan seperti ini. Bisa dibuka nanti melalui website ArcMap. Nah, selanjutnya selain data Astergidem V3, data yang dibutuhkan untuk mengolah data dari kerawanan bencana tsunami ini adalah peta RBI dari Kabupaten Pesawaran. Nah, kita bisa download di tanahairindonesia.go.id. Kemudian jika sudah, kita nanti akan membutuhkan beberapa elemen dari SHP Kabupaten Pesawaran, diantaranya itu kayak garis pantai, sungai, dan juga seperti tutupan lahan, seperti sawah, pemukiman. Kemudian ada juga irigasi dan lain sebagainya. Baiklah, langkah pertama itu kita buka HardDisk terlebih dahulu, kemudian kita masukkan data dari Kabupaten Pesawaran yang sudah diklip sebelumnya dari SHP Indo. Hasilnya akan seperti ini, kemudian kita masukkan data Astergidem V3. Nah, maka hasil dari data Astergidem V3 tadi akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan klik pada daerah SFTM. Kita klik Arch Toolbox.
Nah, untuk reclassify ini, kita bakalan menggunakan matriks parameter yang menjadi acuan. Di sini saya menggunakan acuan dari ini matriks parameter tingkat kerentanan tsunami dari jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial dan judul Analisis Spasial Kerentanan Distrik Jayapura Selatan terhadap bencana tsunami dengan menggunakan SIG. Nah, di sini saya mengambil acuan dari modifikasi Faiko et al. Tahun 2013. Jadi nanti hasil dari parameter seperti kemiringan lahan, slope, elevasi daratan, dan lain sebagainya, ini akan diklasifikasi berdasarkan matriks parameter yang kita gunakan. Nah, karena matriks yang kita gunakan ini klasifikasinya ada 5 dengan skor 1-5, berarti kita klik kelas di sini menjadi 5. Nah, kemudian ini besarannya ini kita masukkan di klasifikasinya 2, 5, 15, 40, dan lebih dari 40. Caranya ini kita klik 2, kemudian ini 5, kemudian ini 15, ini 40, dan ini lebih dari 40. Nah, jika sudah ini bisa kita klik OK, kemudian kita klik Reserve New Values, kemudian kita pilih tempat penyimpanan dulu. Nah, untuk parameter yang udah tidak kita gunakan ini bisa kita taruh aja kayak ini. Nah, begitu juga dengan nilai elevasi. Ini kita menggunakan matriks parameter yang menjadi acuan kita, yaitu 10, 25, 50, 100, dan lebih dari 100. Jadi kita klik dulu ininya menjadi 5, dan ini 10, 25, 50, 100. Lalu 25, 50, 100. Kemudian kita klik OK, kita klik Reserve New Values, kemudian kita pilih tempat penyimpanan, kita pilih kepanjangan ya. Panjangan base. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Kemudian sekarang kita bakalan masukkan Indo SHP. Yang ada kabelnya kita masukkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat katalog baru. Sekarang kita akan membuat parameter garis pantai. Caranya itu kita klik katalog. Kemudian kita buat new save file baru. Garis pantai.
Nah, kemudian untuk feature type-nya ini kita pilihnya polyline, dan untuk koordinat sistem ini kita menggunakan wilayah UTM sesuai dengan kajian dari masing-masing daerah. Di sini saya menggunakan wilayah 984 UTM zona 49 S. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, udah ada garis pantai, kita klik editor, kemudian kita pilih start editing. Kemudian kita pilih garis pantai, kita klik OK, kita klik continue. Nah, kemudian kita pilih garis pantai, pilih line. Nah, untuk bagian ini kita bisa pilih trace aja biar memudahkan kita buat melakukan proses dari pembuatan garis pantai. Nah, untuk membuat polyline garis pantai ini kita bisa klik trace saja untuk mempermudah, kemudian nanti kita akan mengikuti alur dari garis pantai yang akan kita kaji ini. Kita klik ini, kemudian kita klik saja mengikuti dari alur garis pantai ini. Seperti ini. Nah, kemudian kalau udah ini kita bisa klik save edit, kemudian kita bisa klik stop edit. Kemudian ini kita bisa ubah dulu garis warna dari garis pantainya. Kurangi ketebalan bisa jadi 2. Kita klik OK. Nah, kemudian garis pantai yang udah jadi ini bakalan kita buffer di Air Toolbox. Kemudian kita ke Analysis Tool. Kemudian kita pilih Proximity, lalu kita pilih Multi-Point Buffer. Nah, kemudian untuk distance ini kita sesuaikan dengan literatur. Kita buka dulu literaturnya. Kita pilih jarak dari garis pantai ini ada 500, 1000, 1500. Kita klik dulu ini. Kemudian untuk buffer unitnya ini kita pilih meter. Jika sudah kita klik OK. Kita tunggu sampai selesai hasil buffernya. Nah, selanjutnya ini bakal melakukan klip untuk hasil dari buffer garis pantai. Kita ke geoprocessing, kita pilih clip. Buat inputnya ini kita masukin buffer garis pantai, kemudian klipnya ini kita masukkan pesawaran. Ini kita jadi buffer clip, kemudian kita klik save. Decimal digits ini kita pilih menjadi meter. Kemudian kita klik OK aja.
Nah, hasilnya akan seperti ini. Lanjut. Nah, untuk buffer garis pantai yang belum kita klik ini bisa kita taruh di bawah aja. Nah, terus buat buffer clipnya ini kita bisa kita checklist buffer clipnya ini bisa kita klik kanan, kita pilih properties, kemudian kita bisa klik categories, pilih distance, kita bisa klik add all values. Nah, ini kemudian kita klik apply, bisa kita klik OK. Nah, maka sudah seperti ini. Lanjut. Nah, kemudian hasil dari buffer yang udah diklip ini bakalan diubah dulu dari polygon menjadi raster. Caranya gimana? Caranya ini ke Arch Toolbox, kemudian kita ke Conversion Tools. Pada Conversion Tools ini kita bisa pilih to raster, kemudian kita pilih polygon to raster. Nah, untuk inputnya ini kita pilih buffer hasil clip. Kemudian ini bisa kita ubah menjadi distance. Kemudian ini ganti aja jadi buffer raster buffer clip raster. Kalau udah bisa langsung kita klik OK. Kita tunggu aja ya teman-teman. Nah, kalau udah, ini hasil dari buffer clip raster bisa kita pindahin ke atas, dan sebaliknya buffer clip ini bisa kita pindahin aja ke bawah. Selanjutnya ini kita akan memasukkan parameter sungai. Data dari RBI yang udah kita urus sebelumnya bisa kita masukkan dulu. Kita klik add data, kemudian kita cari data dari peta RBI daerah Kabupaten Pesawaran. Nah, kalau udah kita masukin SHP sungai yang ini, kemudian kita klik add. Nah, kemudian untuk mempermudah tampilan ini, kita bisa naikkan Pesawaran di atas. Kemudian kita akan membuat new shape file. New shape file untuk sungai, kita klik new, kita pilih shape file. Sungai. Untuk feature type-nya ini kita pilih polyline, kemudian untuk zonasinya ini kita pilih sesuai dengan sebelumnya, yaitu EGS 1984 UTM zona 48S. Kita klik OK, kemudian kita klik OK aja. Nah, selanjutnya ini kita akan melakukan editing pada SHP sungai. Caranya itu sama seperti saat kita membuat buffer pada garis pantai. Caranya kita klik edit, start editing, kemudian kita pilih sungai. Bisa kita klik OK aja. Kita klik continue. Nah, ini untuk sungai, kita klik, kita pilih line. Dan untuk mempermudah ini kita bisa langsung pilih trace aja. Ini bisa kita zoom. Nah, kemudian bisa melakukan penitikan pada daerah sungai yang dekat dengan pesisir seperti ini. Kalau udah kita klik 2 kali, lakukan hal yang sama sampai jumlah sungai udah selesai. Jika sudah melakukan trace pada garis ini, kita klik save edit, kemudian kita klik stop editing. Selanjutnya ini kita bakal melakukan buffer pada sungai. Caranya itu kita ke analisis tool,
Kemudian kita pilih proximity, seperti tadi kita pilih multi-parent buffer. Inputnya ini kita masukkan sungai. Kemudian ini tempatnya sama, ini kita beri nama sungai. Beri nama buffer sungai. Kita klik save. Kemudian kita masukkan literatur yang akan kita gunakan, yaitu 100, 200, 300, 500, dan lebih dari 500. 100, 200, 300, kemudian 500, 500, dan lebih dari, kemudian kita pilih 10.000 aja. Kemudian untuk buffer unit ini kita ubah menjadi meter. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu sampai multi-parent buffer ini berhasil. Selanjutnya hasil dari buffer sungai ini akan kita klip. Caranya yaitu kita ke geoprocessing, kemudian kita pilih clip. Untuk input feature ini kita masukkan buffer sungai, dan untuk clipnya ini kita masukkan pesawaran. Kemudian kita ubah menjadi dan untuk decimal degree-nya kita ganti. Oke. Oke, jika udah lanjut, kemudian hasil dari buffer clipnya ini kita klik ke kanan, klik properties. Jika sudah, ini kita akan konversikan lagi ke menuju raster. Kita pilih conversion tools, to raster, polygon to raster. Input feature ini kita pilih buffer sungai clip, kemudian untuk value field ini kita pilih distance, kemudian untuk ini kita pilih raster, klik save. Ini biarin aja. Kemudian kalau udah ini kita klik OK. Kemudian akan kita konversikan untuk kita klasifikasikan. Caranya ini kita pilih spatial analysis tool, kita pilih reclassify, inputnya ini kita masukkan sungai raster. Kemudian ini kita reserve. Selanjutnya kita ubah tempat penyimpanan menjadi sungai. Klik save. Kemudian kita klik OK. Baiklah, langkah selanjutnya ini kita akan membuat tutupan lahannya terlebih dahulu untuk dimasukkan ke parameter. Jadi data RBI Kabupaten Pesawaran yang sebelumnya telah di-download itu dimasukkan ke ArcGIS. Kita klik add data. Kita masukkan parameter-parameter yang akan digunakan, seperti misalnya pemukiman sawah, hutan rawa, sungai, kemudian ada kebun, ladang, daun alang-alang, kemudian ada hutan, dan lain sebagainya. Ini akan kita masukkan. Kita akan memasukkan tambak,
Kemudian kita akan memasukkan pesisir, kemudian pemukiman, kalau udah ini bisa kita add langsung. Nah, kemudian satu persatu dari parameter ini selanjutnya akan kita dissolve terlebih dahulu. Nah, selanjutnya karena data dari tutupan lahan ini cukup banyak, jadi akan kita lakukan dissolve terlebih dahulu. Gunanya apa? Gunanya untuk menggabungkan poligon yang tumpang tindih untuk menjadi kesatuan yang sama. Jadi kita klik dulu agri ladang, kemudian kita klik dissolve. Nah, untuk input versionnya ini kita pilih agri ladang. Kemudian kita lihat terlebih dahulu ke open attribute table. Keterangannya ini ada di mana karena pada parameter agri ladang ini berada di remark. Jadi kita silang terus kita klik remark. Kemudian kita ubah penyimpanannya menjadi agri ladang dissolve. Kemudian kita klik save. Kita klik OK. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita bisa cek. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Ladang. Nah, lakukan untuk setiap parameter yang akan menjadi tutupan lahan yang akan digunakan. Langkah selanjutnya, jika telah melakukan dissolve pada setiap parameter ini, kemudian setiap parameter ini akan dilakukan union. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk menyatukan overlay untuk menjadi satu file baru. Nah, jadi caranya ini kita ke geoprocessing, kemudian kita klik union, lalu kita masukkan seluruh parameter yang telah dilakukan dissolve, kemudian nanti kita ubah tempat penyimpanannya, lalu kita klik OK saja. Dan nanti hasil dari union ini akan seperti ini, bisa kita lihat di attribute table-nya. Jadi nanti dia punya tandanya sendiri, namun dalam satu file, tidak terpisah-pisah seperti sebelum di union. Kemudian jika sudah, pada union ini kita klik kanan, kemudian kita open attribute table, kemudian kita klik table option, lalu kita pilih add. Nah, untuk add field ini kita bisa masukkan namanya score. Kemudian nanti untuk type-nya pilih long integer. Nah, untuk precision-nya ini kita pilih 5. Lalu kita edit seperti tambak itu nilainya 1 dan kemudian pemukiman itu nilainya 5 sesuai dengan parameter yang akan kita gunakan seperti ini. Jika sudah, klik editor, save edit, lalu stop editing. Kemudian hasil dari union polygon tadi ini bisa kita masukkan ke dalam ArchMap Kabupaten Sawaran yang telah ada parameter dari sungai, kemudian garis pantai, elevasi, dan juga slope. Ini kemudian kita bisa klik kanan, klik properties. Nah, kemudian kalian bisa ke quantities, lalu pilih graduate color, pilih value-nya ini score, dan kemudian color-nya ini pilih bebas. Nanti kemudian simbolnya bisa diklik 2, lalu bisa dipilih warna yang diinginkan. Jangan lupa untuk labelnya ini disesuaikan dengan range yang telah menjadi acuan kalian. Karena ini ini hutan rimba, maka labelnya ini menjadi hutan rimba. Kemudian klik apply, lalu klik OK.
Baiklah, selanjutnya ini kita akan memasukkan bobot pada setiap parameter untuk menentukan nilai kerawanan dari pengolahan kerawanan bencana tsunami ini. Caranya gimana? Caranya ini kita ke search terlebih dahulu, kemudian kita ketik raster kalkulator. Ketik raster kalkulator, lalu pilih raster kalkulator spasial analis, kita klik. Nah, kemudian masukkan pada parameter yang akan digunakan. Contohnya ini saya akan memasukkan parameter slope, kita klik 2 kali, kemudian kita kali, lalu kita masukkan bobot yang akan kita gunakan, yaitu 20. Kita ketik 20, kemudian ditambah, kita masukkan request dari elevasi. Berapa nilai elevasi? Ini kita bisa lihat di parameter 25. Kita ketik 25. Kemudian lakukan pada nilai sungai dan juga garis pantai. Sungai 20 dan garis pantai juga 20. Kali 20 tambah garis pantai 20. Lalu ubah penyimpanannya. Kalian bisa mengganti nama menjadi raster kalkulator. Kemudian bisa kalian klik save, lalu kalian klik OK. Nah, hasil dari raster kalkulator nanti akan berbentuk seperti ini. Maka kita akan mengklasifikasikan ulang kembali. Caranya gimana? Caranya ke Arts Toolbox, kemudian ke Spatial Analysis Tool, kemudian kita ke Reclassify. Input rasternya ini kita masukkan calculate, kemudian kita classify menjadi 5 kelas yang akan kita gunakan, kemudian kita klik OK. Lalu kita ubah namanya menjadi hasil dari request kalku. Bisa klik save, lalu kita klik OK. Oke, baiklah teman-teman. Karena pengolahan kita ini datanya berbentuk raster, maka kita akan ubah menjadi poligon terlebih dahulu. Caranya gimana? Caranya itu kalian ke Arts Toolbox, kemudian sebentar ya, ini agak lama. Kemudian kalian bisa ke Conversion Tools, lalu pilih To Raster, kemudian pilih sebentar. Kalian bisa pilih From Raster, kemudian Raster to Polygon. Nah, kemudian kalian bisa pilih, saya akan membuat poligon pada elevasi, yaitu Hillshade. Kita klik Hillshade, kemudian ini value-nya biarin. Kemudian kita ubah namanya menjadi elevasi poligon. Klik save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu aja terlebih dahulu. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Jika data dari raster akan diubah poligon, maka hasil dari grid code ini akan cukup banyak, maka kita akan melakukan dissolve terlebih dahulu. Caranya itu kita ke geoprocessing, kemudian kita pilih dissolve, lalu kita pilih elevasi,
kita ubah grid code-nya, kemudian kita ubah ini menjadi elevasi result. Kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah ini, kita bisa langsung ke properties, lalu kita ke quantities, lalu untuk values-nya ini kita pilih grid code. Ini kita bisa lihat juga di open attribute-nya terlebih dahulu. Nah, maka grid code-nya ini akan sesuai dengan literatur yang kita gunakan, yaitu 5 klasifikasi. Kita bisa klik kanan, lalu kita ke properties, kita ke quantities, ini kita pilih grid code, kemudian labelnya ini kita ubah menjadi sangat rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Kita klik apply. Kita tunggu sampai selesai, lalu kita klik OK. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Ini hasil dari polygon yang sudah nggak digunain. Ini bisa kita taruh bawah saja. Supaya apa? Supaya kita tidak bingung. Kita bisa unchecklist aja. Kemudian untuk elevasi juga bisa kita unchecklist. Bisa kita taruh bawah. Ini untuk reclass slot-nya bisa kita unchecklist juga, dan untuk reclass cell shot ini bisa kita unchecklist. Sekarang kita akan melakukannya pada sungai dan juga garis pantai. Lakukan hal yang sama untuk parameter yang belum dilakukan pengubahan dari raster ke polygon. Baiklah, selanjutnya jika pada setiap parameter ini telah dilakukan perubahan dari raster ke polygon, selanjutnya ini hasil dari peta kerawanan bencana tsunami ini kita lakukan luasan dulu. Caranya kita klik open attribute table, kemudian kita pilih add field, lalu kita ketik luasan. Untuk type-nya ini kita bisa pilih long integer, kemudian kita klik OK, kita klik yes. Kemudian kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih calculate geometry, kita ketik yes. Ini untuk propertinya kita pilih area, kemudian koordinat sistem, kita gunakan UTM sesuai dengan daerah kajian, yaitu UTM zona 48S. Kemudian unitnya ini kita pilih hektar, lalu kita klik OK. Kita klik yes. Maka hasilnya luasannya akan tersedia seperti ini. Baiklah, jika kita telah menentukan area luasan, kita bisa membuka archmap baru. Gunanya ini untuk mempermudah hasil layout yang akan kita selesaikan, karena ini kan parameter ini terlalu banyak. Supaya tidak membingungkan, kita bisa buka archmap baru, lalu kita masukkan data-data dari parameter yang telah kita di-save ini. Kita klik add data, lalu kita masukkan parameternya, ada sungai, garis pantai, slope, elevasi, dan juga ada
hasil dari luasannya. Klik add. Dan ini kita bisa zoom aja. Lalu ini bisa kita unchecklist terlebih dahulu. Sungai ini bisa kita klik kanan, lalu kita properties. Quantities-nya ini kita ubah menjadi grid. Ubah juga simbolnya dari sangat rendah, sedang, tinggi, dan juga sangat tinggi. Klik apply. Ini bisa kita klik OK. Nanti hasilnya akan seperti ini. Outline ini kita bisa pilih no color. Kita pilih no color. Nah, ini merupakan hasil dari parameter sungai. Kemudian lakukan hal yang sama pada garis pantai, slope, elevasi, dan juga hasil dari luasan yang telah kita olah. Selanjutnya ini, pada table of content ini kita bisa mengubah nama dari ini supaya kita tidak keliru. Ini bisa kita ganti penunjukan lahan, kemudian ini kita bisa ubah menjadi nilai sungai. Kemudian ini kita bisa ubah kemudian ini Nah, jika sudah ini kita bisa memasukkan garis pantai dan juga sungai. Kita juga bisa memasukkan parameter sungai. Nah, maka nanti hasilnya akan seperti ini. Ini kita bisa ubah warnanya menjadi warna biru. Lalu kita klik OK. Nah, nanti akan terlihat bagian sini merupakan garis pantainya dan ini merupakan sungai-sungai yang terdapat pada Kabupaten Pesawaran. Nah, selanjutnya ini kita akan memasukkan administrasi kecamatan pada peta RBI yang udah kita lakukan di solve. Ini kita buka terlebih dahulu. Ini bisa kita add data. Nah, kemudian ini kita bisa atribut.
Nah, selanjutnya pada administrasi kecamatan ini bisa kalian munculkan, caranya itu bisa langsung diklik kanan, kemudian kita ke properties. Kemudian pada label ini jangan lupa di checklist label features in this layer ya. Kemudian label fieldnya kita sesuaikan dengan open attribute yang ada di administrasi kecamatan. Karena nilai maksud saya karena nama kecamatannya itu ada di name object, jadi kita pilih name object, kemudian untuk teks simbolnya ini kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian kita klik OK, akan seperti ini. Langkah selanjutnya adalah proses layout. Nah, jika sudah selesai layout, maka hasilnya akan seperti ini. Kita di sini dapat mengetahui nilai kerawanan pada Kabupaten Pesawaran ini nilainya sejumlah segini, berjumlah seperti ini. Kemudian kita juga dapat mengetahui hasil dari luasan yang telah kita olah. Nah, berikut merupakan hasil luas kerawanan dari bencana tsunami yang telah saya kelola. Dan ini merupakan hasil dari parameter-parameter yang telah digunakan. Ada jarak dari garis pantai, jarak dari sungai, kemudian ada nilai tutupan lahan, nilai elevasi, dan juga ada nilai dari slope. Baiklah, mungkin cukup sekian hasil pengolahan dari peta kerawanan bencana tsunami di sebagian besar Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video saya ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam.